there what you're drinking. 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, and one more for us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan melakukan analisis terhadap curah hujan, infiltrasi air, dan kemiringan lereng pada peristiwa tanah longsor di Bayang Sani, Kecamatan Bayang, pesisir selatan. Bayang Sani merupakan salah satu wilayah yang terletak di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, yang dikenal memiliki keindahan alam berupa perbukitan hijau, aliran sungai, serta air terjun yang menjadi daya tarik wisata alam. Secara geomorfologi, daerah ini didominasi oleh bentang alam berupa lereng dan perbukitan dengan vegetasi yang cukup lebat, sehingga menciptakan landscape yang indah sekaligus kompleks dari segi kondisi geologi. Namun, di balik keindahan tersebut, wilayah perbukitan Bayang Sani juga memiliki potensi kerawanan terhadap bencana tanah longsor. Hal ini disebabkan oleh kombinasi faktor alam seperti curah hujan yang tinggi, kondisi tanah yang mampu menyerap air, serta kemiringan lereng yang cukup curam. Tujuan kita dalam video kali ini adalah mengkaji pengaruh curah hujan terhadap perubahan sifat fisik tanah, lalu mengamati proses infiltrasi sebagai mekanisme masuknya air ke dalam tanah, lalu akan menganalisis kemiringan lereng sebagai faktor pengontrol gaya gravitasi, lalu menghubungkan ketiga faktor tersebut dalam kerangka konsep fisikanya. Hujan merupakan bagian dari siklus hidrologi yang terjadi secara alami di bumi. Proses ini dimulai dari penguapan air akibat panas matahari, baik dari laut, sungai, maupun permukaan tanah. Uap air tersebut kemudian naik ke atmosfer dan mengalami pendinginan, sehingga berubah menjadi butiran-butiran kecil yang membentuk awan. Seiring waktu, butiran air ini akan saling bertabrakan dan bergabung hingga ukurannya semakin besar. Ketika ukuran dan masanya sudah cukup berat, maka gaya gravitasi akan menariknya turun ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Intensitas hujan yang tinggi akan sangat berpengaruh terhadap kondisi tanah, karena semakin banyak air yang jatuh, maka semakin besar pula kemungkinan air tersebut meresap ke dalam tanah. Selanjutnya, terjadilah proses infiltrasi air. Setelah air hujan mencapai permukaan tanah, tidak semuanya langsung mengalir ke permukaan. Sebagian air akan meresap ke dalam tanah melalui proses yang disebut infiltrasi. Proses ini sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, seperti banyaknya pori-pori, jenis tanah, serta tingkat kelembapan awal. Air yang masuk ke dalam tanah akan mengisi ruang kosong di antara partikel tanah, bahkan bisa bergerak lebih dalam ke lapisan bawah. Semakin banyak air yang masuk, tanah bisa menjadi jenuh, yaitu kondisi di mana seluruh pori-pori terisi air. Dalam kondisi ini, tekanan di dalam tanah meningkat dan kekuatan tanah untuk menahan beban menjadi berkurang. Hal ini membuat tanah menjadi lebih lunak dan mudah mengalami pergerakan. Jika kita lihat secara keseluruhan, ketiga faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Curah hujan yang tinggi akan meningkatkan jumlah air yang masuk ke tanah. Air tersebut kemudian mengalami infiltrasi dan mengubah sifat tanah menjadi lebih lemah. Pada saat yang sama, kemiringan lereng memperbesar gaya gravitasi yang mendorong tanah ke bawah. Ketika kondisi ini terjadi secara bersamaan, maka tanah akan kehilangan keseimbangan dan akhirnya mengalami longsor. Kali ini, tanah longsor dapat dianalisis menggunakan beberapa konsep dasar dalam fisika. Yang pertama itu adalah gaya gravitasi, di mana gaya gravitasi ini merupakan gaya yang bekerja pada setiap massa dan arahnya menuju pusat bumi.
Pada bidang miring, gaya ini memiliki komponen sejajar, lereng yang berperan sebagai gaya pendorong pergerakan tanah. Yang kedua itu ada gaya gesek dan kohesi. Gaya gesek dan kohesi merupakan gaya internal yang mempertahankan kestabilan tanah. Kohesi berasal dari ikatan antar partikel tanah, sedangkan gesekan dipengaruhi oleh tekstur dan kondisi permukaan partikel. Dan yang ketiga itu ada tekanan pori. Air yang masuk ke dalam pori-pori tanah akan meningkatkan internal. Secara ilmiah, peningkatan tekanan pori dapat mengurangi tegangan efektif tanah sehingga kekuatan geser tanah menurun. Yang keempat itu ada gaya massa jenis dan berat. Masuknya air meningkatkan massa jenis tanah sehingga gaya berat yang bekerja juga meningkatkan penyesuaian persamaan yang dimana berat itu sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Yang kelima itu ada keseimbangan mekanik. Tanah longsor terjadi ketika gaya pendorong melebihi gaya penahan sehingga sistem kehilangan keseimbangan mekanik. Adapun beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi risiko tanah longsor. Diperlukan berbagai upaya mitigasi, baik secara teknis maupun lingkungan. Secara teknis dapat kita lakukan dengan membangun dinding penahan tanah, membuat terasering untuk mengalirkan air agar tidak terlalu banyak meresap ke dalam tanah. Selain itu, upaya alami seperti penanaman pohon juga sangat penting karena akar tanaman dapat membantu mengikat tanah sehingga menjadi lebih stabil. Di sisi lain, masyarakat juga perlu diberikan edukasi mengenai daerah rawan longsor serta langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi bencana. Dengan upaya tersebut, diharapkan risiko longsor dapat dikurangi dan dampaknya tidak terlalu besar. Dari hasil yang telah kita amati menunjukkan bahwa tanah kering memiliki struktur yang relatif stabil. Setelah mengalami infiltrasi air, tanah itu menjadi plastis dan mudah berubah bentuk. Terjadi peningkatan kelembapan yang signifikan. Pada kondisi jenuh, tanah menunjukkan kecerundungan kehilangan kekuatan mekaniknya. Hal ini mengindikasikan bahwa air berperan sebagai faktor yang menurunkan stabilitas tanah melalui perubahan sifat fisiknya. Baik, kesimpulan yang didapatkan untuk video kali ini adalah berdasarkan analisis yang dilakukan. Pertama, curah hujan meningkatkan kandungan air dalam massa tanah. Yang kedua, infiltrasi menyebabkan peningkatan tekanan pori. Yang ketiga, kemiringan lereng memperbesar gaya gravitasi. Dan keempat, interaksi ketiga faktor tersebut menyebabkan penurunan kestabilan tanah, sehingga tanah longsor merupakan hasil dari kegagalan keseimbangan gaya dalam sistem tanah. Demikian proyek kami yang mengkaji fenomena tanah longsor melalui pendekatan ilmiah berbasis fisika. Diharapkan proyek ini dapat meningkatkan pemahaman kita terhadap interaksi antara faktor alam dan prinsip fisika dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Working hard, making less.